Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman semua, sampailah kita di modul 1.6, yaitu cara membangun action plan di awal. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana kita membuat action plan kecil, list kecil harian yang akan kita eksekusi sehingga kita bisa memulai mendapatkan impresi dari awal, mendapatkan kontak di awal, mendapatkan lead di awal, mendapatkan follow up di awal, dan mendapatkan closing di awal. Di 30 hari pertama ini adalah masa atau fase yang sangat krusial, di mana ini menentukan keberlangsungan dan kesuksesan kita. Untuk itu, simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Oke, kita di modul 1.6 ini kita akan membahas mengenai action plan awal. Mulai dari checklist memulainya, kemudian target 30 hari, dan komitmen peserta. Nah, action plan awal ini akan sangat berpengaruh kepada hasilnya nanti karena ini adalah fondasi yang kita letakkan di awal. Nah, di tujuan sesi ini yang pertama adalah peserta tahu apa saja yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, peserta tidak bingung harus mulai dari mana. Yang ketiga, peserta punya arah kerja selama 30 hari pertama. Kemudian yang keempat, peserta memiliki komitmen eksekusi yang nyata. Karena ilmu tanpa action itu hanya akan jadi catatan dan bukan hasil. Nah, sekarang kenapa kita bikin action plan ini? Karena banyak orang yang gagal di awal itu tidak punya langkah awal yang jelas, tidak punya target mingguan yang jelas, dan tidak konsisten menjalankan aktivitas sederhananya. Nah, masalah terbesarnya itu bukan tidak bisa, tapi tidak segera dimulai. Nah, kita akan mulai dari checklist nomor 1 ya. Yang pertama adalah kita siapkan akun sosmed kita. Mulai dari Instagram, TikTok, akun Facebook, kemudian akun YouTube, kemudian akun Thread, dan lain sebagainya. Utamanya yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah siapkan identitas Anda. Identitas memiliki nama, kemudian KTP, kemudian KTP jika diperlukan ya, sekiranya tidak diperlukan. Kemudian identitas brandnya gitu, kemudian identitas hooknya atau angle yang akan kita ambil, kemudian siap dengan penawarannya. Itu berupa link atau nomor WhatsApp. Kemudian siap dengan aktivitas harian. Nah, pastikan pondasi awal Anda itu siap sebelum berharap hasil. Jadi, kita harus mulai dari pondasinya sebelum melihat lead datang, sebelum melihat impresi, sebelum lihat orang yang komen, itu kita harus mastiin pondasi-pondasi ini kita temukan dan kita siapkan dahulu. Kemudian kita harus mulai dari checklist persiapan dasar. Kita bisa mulai dari nama atau identitas branding pribadi, apakah kita menggunakan nama lengkap kita atau nama panggilan kita. Kemudian yang kedua adalah kita siapin foto profil yang rapi dan profesional. Misalkan pakai jas, pakai kopiah gitu ya, atau pakai baju kasual yang biasa tapi profesional. Kemudian yang ketiga adalah membuat status atau bio WhatsApp yang jelas. Di status bio ini akan mempengaruhi perspektif orang, kita akan dianggap sebagai apa, dilihat dari bio kita. Kadang-kadang orang melihat bio kita dengan foto yang jelas, foto yang profesional, deskripsi yang jelas, nama juga yang jelas, itu akan meningkatkan trust kita ya. Kemudian yang keempat itu nomor WhatsApp yang aktif untuk follow up. WhatsApp-nya bisa mulai dari WhatsApp bisnis ya supaya teman-teman enak. Kemudian yang kelima adalah pemahaman basic produk umroh yang nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Pemahaman basic produk umroh itu apa aja. Kemudian yang keenam, target market yang ingin dibidik. Jadi teman-teman mau fokus yang mana? Anak muda kah? Kemudian dewasa kah? Atau orang tua? Nah, dengan checklist persiapan dasar ini, kita akan bisa memulai untuk setup akun sosial media kita. Dan jangan tunggu sempurna karena yang penting siap jalan dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah checklist tool kerja awal ya. Tool-tool yang harus kita siapkan itu yang pertama adalah WhatsApp untuk komunikasi dan follow up. Saya sarankan untuk menggunakan WhatsApp bisnis. Kemudian yang kedua adalah Canva untuk membuat konten yang sederhana. Nah, Canva ini bisa gratis, bisa berbayar. Saya saranin untuk yang gratis dulu yang di awal-awal. Kemudian yang ketiga adalah Google Drive
Google Drive yang untuk kita share ya. Teman-teman nanti akan dapat konten juga dari kita berupa video atau foto yang siap share, tapi teman-teman juga bisa membuat video sendiri sehingga kontennya jauh lebih kaya ya. Kemudian juga pakai notes untuk menyimpan materi. Kemudian yang keempat adalah akun media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kemudian yang keempat adalah link formulir. Ini bisa berupa Google Sheet ya, link Google Form ya, supaya customer mudah atau bisa menjangkau kita. Syukur-syukur kalau juga ada landing page jika sudah tersedia. Kemudian berikutnya adalah kita mulai checklist aset harian. Ini apa aja yang harus kita siapin. Nah, insya Allah kita dari Mitra Baitullah akan bantu membuatin aset-aset yang siap untuk dijual, aset-aset yang siap untuk di share ya di sosial medianya masing-masing. Itu berupa poster, flyer program, kemudian penjelasan singkat tentang programnya. Kemudian yang ketiga adalah benefit menjadi agen itu seperti apa, atau mitranya itu benefitnya seperti apa. Kemudian yang keempat, FAQ dasar. Jadi hal-hal yang sering ditanyakan oleh konsumen itu seperti apa, seperti harga, sistem, dan cara daftarnya seperti apa. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah testimoni atau social proof ya, jika ada. Teman-teman kalau punya social proof sendiri itu bisa share di situ. Nah, tujuannya adalah agar Anda tidak bingung saat ada orang mulai bertanya. Ya, dengan aset ini, teman-teman bisa mulai menjelaskan, bisa mulai memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Nah, kemudian aktivitas kita setiap hari harus ngapain ya, supaya kita bisa optimal. Yang pertama adalah posting satu konten ya, minimal satu konten. Syukur-syukur bisa 3-6. Nah, teman-teman bisa bikin konten sendiri, tapi insya Allah kita juga siap sediakan video yang akan diupload oleh teman-teman. Dan itu cukup insya Allah banyak. Kemudian yang kedua, upload status WhatsApp setiap hari ya, mulai dari statusnya, kemudian bisa berbentuk story. Kemudian yang ketiga adalah follow up prospek lama ya. Follow up prospek lama ini adalah orang yang sudah menghubungi kita mungkin bulan lalu atau minggu lalu, yang mereka tertarik untuk mendaftar atau bertanya-tanya tentang program ini atau program umroh ya, program umroh ini. Kemudian yang keempat adalah menambah koneksi dan menambah audiens baru. Kemudian belajar satu materi kecil setiap hari supaya kita makin hari makin bertambah, dan nanti bisa jadi expert. Kita mulai dari hal yang sedikit tapi konsisten, akhirnya akan jadi banyak. Tapi kalau sehari banyak tapi semangat cuma 2 hari, itu nggak akan berbekas. Nah, oke, kita akan mulai dari ringkasan dari apa yang kita lakukan di skin 1. Yang pertama adalah kita siapin identitas toolnya. Kita siapin identitasnya. Kemudian yang kedua adalah siapin toolsnya yang mungkin simple, sederhana, dan gratis. Kemudian kita siapin aset promosi dan kita siapin aktivitas harian. Kita mulai rapi dalam melakukan aktivitas harian. Kemudian yang ketiga adalah kita siapin tools-tools yang kita butuhkan ya, seperti WhatsApp, kemudian Canva ya. Kemudian yang keempat adalah aktivitas harian, apa aja yang kita harus lakukan setiap hari. Nah, orang yang siap itu lebih cepat bergerak dan akan lebih cepat belajar dan akan lebih cepat menghasilkan daripada orang yang punya segalanya tapi dia tidak bergerak dan tidak memulai sama sekali. Oke, kita akan mulai dari target 30 hari ke depan ya. Nah, di dalam fase 30 hari ke depan, kita akan fokus ke 3 hal ini. Yang pertama adalah membangun konsistensi, kemudian membangun kepercayaan diri, yang ketiga adalah membangun pipeline prospek yang akan kita follow up nantinya. Karena di 30 hari pertama itu adalah fase untuk membangun kebiasaan dan momentum kita. Nah, target kita di dalam 30 hari pertama ini sudah mulai berani tampil ke depan dengan membuat video, kemudian sudah mulai dikenal karena teman-teman rutin membuat konten dan mengupload konten yang kita siapin. Kemudian yang ketiga, sudah mulai punya percakapan atau lead dari WhatsApp
kemudian dari Instagram kita. Kemudian yang keempat, sudah mulai punya calon prospek ya. Orang bertanya-tanya, tidak harus closing tapi sudah punya prospek. Kemudian yang kelima, sudah mulai punya ritme kerja yang rutin ya. Nah, hasil besar itu biasanya dimulai dari aktivitas kecil yang diulang-ulang terus, sehingga kita akan mulai mendapatkan prospek, mulai mendapatkan orang yang benar-benar serius, kemudian mendapatkan penjualan. Oke, kita mulai dari minggu pertama. Yang pertama adalah siapkan fondasinya ya. Kita mulai dari merapikan profil dan identitas kita ya. Profil Instagram, profil TikTok, profil YouTube, profil sosmed yang lain, misalkan LinkedIn gitu ya. Kemudian yang kedua, siapkan alat promosinya berupa konten, video, kemudian foto yang insya Allah kita juga siap support. Kemudian yang ketiga adalah mulai pahami penawaran utamanya. Jadi kita harus belajar program umroh atau haji itu seperti apa supaya ketika ada pertanyaan dari konsumen kita bisa mulai menjawab. Kemudian yang keempat, mulai posting dan aktif di WhatsApp karena seringnya orang akan bertanya dulu via WhatsApp sebelum ketemu. Nah, targetnya adalah profilnya siap, bio-nya siap, konten pertama itu sudah tayang. Kemudian yang kedua adalah membangun kehadiran ya. Kehadiran ini sangat penting bagi kita ya sebagai mitra Baitullah, karena dengan kehadiran itu akan meningkatkan potensi orang akan closing dengan kita. Nah, dengan konsisten posting, kemudian mulai edukasi audiens, kemudian yang ketiga adalah mulai mengundang interaksi dengan komen dan kita membalas komen, kemudian like dan share gitu ya. Itu akan meningkatkan engagement di akun sosial media kita. Kemudian yang keempat, mulai memperluas jangkauan dengan memposting konten atau video reels yang lebih banyak. Targetnya adalah audiens mulai melihat Anda aktif dan mulai merespon dari DM mereka. Kemudian yang minggu ketiga itu membangun prospek. Membangun prospek itu seperti apa? Itu melakukan follow up secara lebih serius. Orang yang sudah kontak kita itu biasanya mereka sudah mikir ya, sudah punya niat, mungkin juga sudah punya uang. Kemudian yang kedua adalah membangun percakapan dengan calon mitra atau jamaah. Percakapan ini bisa menggunakan DM Instagram atau DM platform yang lain dan juga bisa fokus diarahkan ke WhatsApp. Kemudian yang ketiga, perbanyak CTA, call to action di setiap konten, di setiap kesempatan kita membuat konten ya. Jadi bayangin kalau kita bikin konten tapi kalau nggak ada call to action, orang akan bingung ini mau diajak kemana atau konten ini tentang apa sih gitu. Sehingga usahakan setiap konten itu ada call to action-nya. Kemudian yang keempat adalah ajak orang lain untuk masuk ke tahap konsultasi atau pendaftaran. Bolehlah kita mulai dari konsultasi dulu, bertanya-tanya dulu. Pada akhirnya mereka juga akan tertarik dan akan melakukan pendaftaran. Nah, targetnya adalah sudah ada daftar prospek dan minat nyata dari pasar. Kemudian yang keempat, kita mulai dari evaluasi dan perkuat proses kita yang kita buat selama 1 minggu sampai minggu keempat. Nah, kita lihat aktivitas mana yang paling jalan, kemudian kita lihat juga efektivitasnya, dan ulangi yang efektif dan tinggalkan yang nggak efektif. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki yang kekurangan kita atau kelemahan kita. Misalkan kita nguploadnya nggak konsisten, 1 hari ngupload, 1 hari enggak. Nah, ini yang perlu kita perbaiki yang lemah. Kemudian yang keempat, siapkan ritme untuk bulan kedua. Jadi journey setelah 1 bulan pertama, kita siapkan ritme untuk bulan kedua, mulai tambahin dosisnya. Targetnya adalah punya pola kerja, punya daftar prospek, dan evaluasi awal. Nah, di dalam target 30 hari dalam aktivitas kita, ini adalah 30 konten di posting ya. Sudah punya 30 konten di posting minimal. Kemudian yang kedua, 30 status WhatsApp aktif. Kemudian yang ketiga, itu kita sudah punya 100 koneksi atau reach baru. 100 koneksi yang baru ini yang kita dapatkan dari konten dan status WhatsApp kita. Kemudian yang keempat adalah mulai dapat 20 sampai 50 percakapan prospek.
Nah, ini berarti apa yang kita lakukan di minggu pertama atau di bulan pertama ini sudah menghasilkan prospek ya. Kalau enggak, maka kita harus balik ke belakang apakah yang kita lakukan sudah mencapai atau sudah dilakukan atau belum. Kemudian yang kelima, 10 follow up serius ya. Jadi dari leads 20 sampai 50 itu kita akan dapatkan 10 follow up serius. Dan pada akhirnya kita akan dapat 1 sampai 3 closing di bulan pertama sebagai hasil awalnya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan nggak ada closing sudah sampai ke tahapan 1 sampai 4 gitu, tapi nggak ada closing, insya Allah rezekinya di bulan kedua. Jadi jangan khawatir karena orang sudah sampai di tahapan follow up serius. Tinggal closing, berarti kan tinggal bulannya tidak di kita, tapi di calon konsumen kita. Fokus utama adalah bukan hanya hasil akhir, tapi membangun mesin aktivitas kita. Jadi fokus di kita dulu. Nah, kita harus hati-hati pada kesalahan-kesalahan yang harus dihindari supaya teman-teman di tahap awal ini tidak down dulu ya, karena sudah melakukan banyak hal tapi kok nggak dapat hasilnya. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan atau yang sering dialami adalah ingin hasilnya instan. Pengen bulan pertama itu langsung closing ya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak mikir ya, terlalu sedikit aksi sehingga tidak banyak konten yang diupload, kemudian tidak dapat reach, terlalu overthinking lah istilahnya. Kemudian yang ketiga itu posting hanya saat semangat aja. Nah, ini yang kita harus hindari. Jadi jangan sampai kita mengandalkan semangat tapi mengandalkan disiplin. Yang keempat, kita tidak memfollow up customer yang padahal mereka sudah prospek menjadi leadnya itu sudah serius tapi tidak di follow up untuk menjadi target closing ya. Kemudian yang kelima, membandingkan progres diri dengan orang lain ya. Biasanya kalau kita ada di grup yang lain sudah closing, kita nggak closing, kita mungkin lari ya atau malu ya. Jangan khawatir, kita di sini bentuknya adalah komunitas yang saling mensupport ya, sehingga jangan sampai ketika kita belum closing itu malu dan malah berdiam diri. Menjadi penyambut bagi teman-teman yang belum siap atau belum closing itu melihat teman-temannya atau rekan-rekannya yang sudah closing itu menjadi penyemangat, bukan malah membuat orang atau kita menjadi kurang percaya diri. Nah, konsistensi ini mengalahkan semangat sesaat ya, apalagi kita disiplin ya. Disiplin itu mengalahkan semangat sesaat. Jadi kita lebih banyak atau fokus kepada disiplin ketimbang semangat. Semangat itu di awal, tapi setelahnya kita menggunakan mode disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu kita mulai dari komitmen teman-teman. Pertanyaannya bukan lagi apakah peluang ini bagus. Ini kita tidak perlu bertanya lagi, tapi mulailah bertanya apakah saya benar-benar siap untuk menjalankannya atau tidak. Nah, ini yang pertanyaan itu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saya itu benar-benar siap menjalankannya apa enggak sih sebenarnya. Kemudian action sheet setelah sesi ini yang pertama adalah mulai rapikan identitas dan tool kerja, merapikan profil, bio, dan siapkan materi promosi. Kemudian yang kedua, tulis target di 30 hari pertama secara pribadi supaya kita tahu track kita itu udah benar atau enggak. Tetapkan tujuan akhir dan spesifik serta terukur. Kemudian yang ketiga adalah posting atau action pertama ini juga harus dilakukan ya. Jangan ditunda karena kalau ditunda itu akan besok udah lewat bulan pertama ya. Jadi jangan tunda dan mulai dari sekarang. Kemudian komitmen 30 hari pertama ya. Saya akan kasih contoh buat teman-teman ya. 30 hari pertama teman-teman. Yang pertama adalah mulai konsisten untuk belajar. Nonton video ini sampai selesai, nonton tutorialnya sehingga kita benar-benar bisa belajar dan memahami. Kemudian yang kedua, menjalankan checklist harian yang kita sudah buat tadi. Yang ketiga, tidak menunda untuk memulai. Kalau bisa dilakukan hari ini, kenapa harus besok gitu ya. Kalau bisa dilakukan detik ini, kenapa harus nanti setelah makan. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus 1 jam lagi gitu. Kemudian yang keempat, tidak menyerah hanya karena hasil belum langsung terlihat.
Biasanya kita mulai agak goyang gitu setelah 1 bulan pertama, sudah lead-nya banyak, orang sudah banyak bertanya, tapi nggak closing-closing ya. Itu perasaannya kayak ini nggak working. Tapi tadi pertanyaannya kita siap nggak? Lebih baik kita bertanya kita siap apa nggak daripada kita bertanya apakah ini working apa enggak gitu. Karena ini pasti working dan kita kembali kepada diri kita, kembali kepada komitmen kita. Kemudian yang kelima, menjalankan 30 hari pertama dengan sangat serius, semangat, dan disiplin. Nah, action sheet setelah sesi ini adalah yang pertama adalah rapikan identitas dan tool kerja kita. Ini sudah. Sebagai penutup, action plan adalah jembatan antara saya tertarik dan saya benar-benar disiplin menjalankannya. Saya benar-benar mau dan ingin menjalankannya. Kalau cuma tertarik, semua orang tertarik, tapi bagi mereka yang benar-benar menjalankannya, itu yang akan mendapatkan hasil. Perjalanan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil-kecil, posting konten, kemudian ngechat, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah kecil ini dilakukan setiap hari sehingga kita bisa mulai belajar, bisa mulai memahami, bisa mulai melayani, bisa mulai melayani konsumen, bisa memahami mereka, dan bisa mulai belajar closing, dan bisa mulai belajar mendapatkan hasilnya, menghargai diri sendiri, karena kita akan mendapatkan reward yaitu hasilnya. Dengan kita menghargai diri sendiri, maka kita akan mulai terus-menerus. Maka kita akan selalu terjaga semangatnya, selalu terjaga disiplinnya, karena kita mendapatkan hasil. Nah, pertanyaannya kalau belum mendapatkan hasil, kita mesti gimana? Selalu optimis, konsisten ya. Yakin, optimis, dan konsisten. Kalau saya sebut menjadi yoyo ya, yakin, optimis, dan konsisten. Tiga hal ini yang akan membantu kita untuk menuju ke gerbang kesuksesan. Tanpa itu kita akan menjadi orang yang gagal terus, mencoba lagi, akan gagal, mencoba hal yang lain, akan gagal. Insya Allah dengan program ini teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan support kita, insya Allah teman-teman akan mencapai titik hasil dan maksimal. Oke, teman-teman semua, sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.